Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita seperti biasa kembali lagi. Kita sore ini kita ngobrol dengan Bung Rocky. Kita ngobrolin ternyata unjuk rasa dari desa itu terus berlanjut nih, Bung Rocky ya. Kalau kemarin kita kepala desa menuntut eh, perpanjangan masa jabatan 9 tahun dan sekarang ini PPDI namanya Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini. Jadi perangkat itu bukan kepala desanya ya, tentu saja staf-staf di kedesaan yang mereka menuntut kesejahteraan. Tapi saya lihat ini menjadi tren gitu ya dan seperti biasa kita sih selalu mencurigai betulkah ini merupakan aspirasi mereka murni keinginan mereka atau percampuran antara murni keinginan mereka dan juga kemudian ada yang memfasilitasi mendorong dan itu kemudian akhirnya menjadi satu ada tujuan politik ada agenda politik di belakang itu semua. Ya, itu keinginan yang diorkestrasi. Tentu aparat desa ingin ada kesejahteraan. Tentu aparat desa dapat kepastian bahwa dia bisa punya status yang tetap sebagai ASN misalnya. Tetapi keinginan itu kemudian dibaca oleh istana sebagai fasilitas untuk mengontrol opini publik kan. Jadi sekali lagi kita kita sepakat bahwa keinginan untuk memperoleh kesejahteraan itu oke, real itu. Tapi nanti kita harus curiga juga begitu diloloskan kepentingan atau keinginan yang betul-betul masuk akal itu. Karena kita tahu aparat desa itu terbatas penghasilannya dan mesti melayani banyak hal mulai dari orang cerai, orang hamil, orang berkelahi segala macam itu. Jelas dia memerlukan proteksi hidup yang memadai itu. Tapi kalau kemudian ada tukar tambah, oke kami naikkan, tapi kalian mesti pro tiga periode, kalian mesti pro penundaan. Itu yang publik udah curiga. Majalah Tempo misalnya edisi terakhir membongkar soal semacam itu. Tapi bagi kita yang punya semacam insting, tahu bahwa ini adalah orkestrasi itu. Dan setiap kali ada demonstrasi yang melibatkan aparat desa, di belakang kita mulai menduga-duga siapa nama itu. Pak Jokowi pasti, Pak Jokowi akan disebut. Pak Luhut pasti, karena Pak Luhut banyak kerjaan yang terhubung dengan kepastian kesejahteraan di desa itu. Pak Tito pasti juga, karena dia adalah menteri dalam negeri itu. Intelijen ya mungkin juga, tetapi lebih kecil kapasitas itu. Jadi sekali lagi yang tadi kita bicarakan bahwa mobilisasi itu terlihat mendahului partisipasi itu. Dan ini yang kita anggap bahwa memasuki 2023 pasti yang gelombang semacam ini baru desa nih. Mungkin nanti ada apa namanya nih, dosen juga yang dimobilisasi dengan cara yang sama tuh. Dan semua hal terkait dengan kepastian bahwa keadaan politik kita itu mengarah pada ketidakpastian sebetulnya kan. Jadi kalau masih ada mobilisasi, ada ketidakpastian. Dan dulu kita sebut itu sebagai kebulatan tekad. Tapi pada zaman Pak Harto, kebulatan tekad itu betul-betul didesain secara bahkan dengan fasilitas negara yang transparan itu. Karena semua menteri akhirnya mesti jadi juru kampanye. Kalau sini menteri-menteri kan sibuk untuk cari rezeki akhir periode dan berupaya untuk ada yang mau jadi calon presiden tuh. Nah, sistem ini yang akan memperlihatkan bahwa Pak Jokowi justru cemas karena nggak ada orkestrasi dari menteri-menteri untuk mendukung dia tuh. Karena ketua-ketua partainya kan udah punya agenda sendiri. Nah, karena itu dikerahkanlah aparat pemerintahan yang basisnya sampai ke desa. Jadi ini adalah peralatan Jokowi. Gampangnya begitu kalau kita mau sederhanakan asumsinya. Ya, dan Anda benar tuh kan kemarin ketika Ibu Mega kan ulang tahun ya, dan kemudian sekarang ini beredar foto videonya begitu dan yang menarik di situ kan hadir Erick Thohir, hadir Menteri PUPR orang yang dekat dari Pak Jokowi dan canda-candanya Erick Thohir juga menarik karena dia menyinggung-nyinggung soal wajah rambut putih, wajah berkerut dan siapa yang mendapat kue dari Ibu Megawati. Ini kan kemarin kita bicara yang ini para menteri-menteri jangan-jangan sudah mulai mencari mencari skoci baru gitu setelah tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan diperpanjang gitu. Ya pasti ya, Erick Thohir tahu bahwa dia bukan favoritnya Pak Jokowi, itu masih jauh dari Ganjar misalnya di dalam perbandingan yang statistik aja. Karena itu Erick mungkin anggap bahwa ya Ibu Mega mengakrabi Ibu Mega lebih mungkin daripada minta restu dari Pak Jokowi itu. Karena Erick Thohir juga tahu Jokowi mood hari ini bisa lain, hari ini toh apa namanya
kedelai besok jadi toge, begitu-begitu kira-kira kan. Jadi tempe kemudian jadi tahu Pak Sore. Jadi Pak Jokowi nggak pernah kasih sinyal yang jelas. Justru karena dia nggak tahu bagaimana dia minta jaminan bahwa yang dia beri sinyal itu bisa menjamin kepentingan dia setelah lengser. Nah itu yang menunjukkan bahwa para menteri sebetulnya udah bersiap-siap lah dan menganggap bahwa sampai sekarang Jokowi nggak tahu siapa yang akan mewakili kepentingan dia di 2024 tuh. Nah itu pertanda bahwa memang ada krisis politik. Tapi biasa kita hanya bisa memantau dari simbol-simbol tadi. Seperti ulang tahun Bu Mega lalu jadi isu besar. Padahal Bu Mega sendiri menganggap, udahlah tunggu saya aja ngomong, nggak usah bujuk-bujuk. Jadi jelas kasak kusuk berlangsung terus, kasak kusuk di antara kabinet, juga kasak kusuk presiden sebagai tokoh politik jalan terus. Nah kasak kusuk ini yang akan kita lihat semester ini atau mungkin dua minggu ke depan hasilnya apa sebetulnya, karena peristiwa-peristiwa internasional juga akan menyeret kita dalam isu yang lebih luas lagi itu. Ya, dan saya kira kalau ada sejumlah menteri mulai merapat ke Bu Megawati ini pilihan yang logis dan pragmatis gitu ya, karena realitasnya yang punya kekuatan real partai politik itu Ibu Megawati kan. Ya itu ulang tahun yang politis juga kemarin karena tentu kalau datang ke Ibu Mega hendak kasih pujian secara langsung pada pidato Ibu Mega kira-kira. Kan kita bayangkan pasti pembicaranya kan bukan ulang tahun Ibu Mega. Ibu Mega zodiaknya apa ya? Capricorn atau Aquarian itu. Tapi betul-betul tampil secara memukau. Kira-kira begitu puja-puji di situ kan. Dan kasak kusuk tentang siapa calon presiden dari PDIP pasti semua kuping dipasang di tempat Ibu Mega kemarin tuh. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomong situasi politik kita ini yang sebut sekarang ini uncertainty ya. Meskipun karena apa? Karena ada hal-hal yang berbeda keinginan tadi Pak. Mimpi antara Ibu Megawati dan mimpi Pak Jokowi kita singgung itu beda gitu. Dan mimpi para menteri ini beda-beda lagi gitu ya. Ya kita lihat misalnya beberapa menteri teknis juga tahu bahwa ya infrastruktur tuh mangkrak sebetulnya. Ya, ya. Tapi kan nanti ada orang kayak Bahlil datang dengan data, wah kita hebat karena ada yang masuk tuh walaupun baru MOU. Oh ada yang datang-datangan, ada yang udah terrealisasi tuh berapa dia sebut 1.200 itu. Ya, Iya tapi kita bukan sekedar kita nggak percaya. Tapi kan targetnya bukan 1.200, 1.600, 1.400. Kok 1.200 melampaui target? Tanya sama Jokowi. Jokowi sendiri bilang minimal 1.400. Kalau bisa 2.000 triliun yang investasi. Ya dapatnya 1.200 itu artinya di bawah standar. Belum lagi kalau kita hitung bahwa itu investasi di sektor apa. Apakah itu di sektor manufaktur yang punya efek multiplier pada tenaga kerja atau cuma pada sektor-sektor finansial atau short termis yang sebetulnya gainnya tidak bisa ditinggalkan. Kalau foreign direct investment mungkin orang bikin hitungan. Tapi kita nggak pernah tahu investasinya di bidang apa. Dan angka itu angka yang sebetulnya rendah sekali itu dan sangat mungkin juga itu belum jadi fakta baru semacam kalkulasi keuntungan yang di forecast karena Bahlil harus bicara. Ya. Oke. Jadi tetap saja kalau kita amati ini ketidakmenentuan itu makin ketidakpastian itu yang lebih pasti sekarang ya gitu ya. soal misalnya begini nih, saya juga agak terkejut juga ketika Pak Jokowi gitu kemudian berkomentar soal rencana kenaikan ongkos naik haji, biaya haji lah sekarang BPIH ya namanya biaya ya haji, bukan kalau dulu disebutnya ongkos naik haji sekarang BPIH. Itu Pak Jokowi memberikan komentar ini orang belum diputuskan sudah ribut. Padahal kalau saya cermati pernyataan-pernyataan dari anggota DPR itu hampir semua mayoritas ada yang menolak, tapi mayoritas mendukung dengan anggapan bahwa ya memang ini dana yang dikelola oleh haji ini kalau tidak dinaikkan tarifnya atau ongkos naik hajinya ini bakal habis pada tahun 2025 atau 2027. Terjadi nanti orang yang akan haji 90 tahun mendatang udah nggak punya dana lagi yang disimpan oleh pemerintah. Iya kan pemerintah juga harus terangkan tuh dana haji itu diputar di mana sebetulnya tuh. Kan nggak mungkin dana haji digembok aja kan. Jadi sangat mungkin juga karena salah investasi aja kan. Dana haji investasinya kacau, sesuatu yang ditabung untuk jangka panjang diinvestasikan untuk hal-hal yang konsumtif jangka pendek lo hilang tuh nilainya.
Jadi memang ini kan mesti diaudit dengan cara yang elegan. Ada BPK di situ yang mungkin lagi memantau ini apa sebetulnya masalah dana haji sehingga mesti dinaikkan. Tetapi rakyat udah bereaksi lebih awal, nggak percaya bahwa dana mereka itu masih ada tuh. Ada yang menganggap ya pasti dinaikin karena dananya udah habis kok, karena salah investasi. Dan itu yang menyebabkan nggak ada kepercayaan untuk hal yang sifatnya rohani itu. Jadi bagi mereka yang udah menabung itu cemas tuh, balik nggak ya, bisa kita pergi nggak ke haji gitu. Dan DPR tentu tahu apa yang terjadi, tapi DPR pasti mesti baca juga pelan-pelan sinyalnya. Dan itu yang menunjukkan bahwa sesuatu yang di manage sebetulnya dengan cara yang diam-diam tersembunyi. Kan banyak banyak tabungan rakyat atau apa semacam dana haji itu dana apa aja yang kemudian dialihkan diam-diam oleh Asabri sebagainya kan banyak saya dana ya yang asabri dan begituan itu kan. dan sebagainya ya. Jadi semua dana yang sebetulnya tabungan hari tua, dana haji juga kan sebetulnya tabungan hari tua tuh. Demikian juga karena orang ingin dapat kedamaian di hari tua. Demikian juga dana-dana pensiunan pegawai negeri, buruh dan TNI terutama yang diinvestasikan di tempat-tempat yang berbahaya dan hanya ingin dapat keuntungan cepat-cepat. Jadi bagian ini satu waktu mungkin harus dibongkar. Negara sebetulnya menyelundupkan banyak hal yang seharusnya balik sebagai jaminan kesejahteraan dan hilang dalam investasi yang kacau. Dan saya kira ini memang selama ini banyak sekali dana-dana yang kita tahu kemudian tidak transparan. Bagaimana dana asabri, dana taspen yang kemudian dikorupsi besar-besaran gitu. Dan haji ini memang jauh lebih sensitif. Termasuk ketika kemarin misalnya disebutkan diinvestasikan di infrastruktur pun orang kemudian jadi ribut gitu ya. Karena karena tentu saya melihat bahwa infrastruktur kita banyak yang mangkrak. Tapi sekali lagi kita kan menyatakan bahwa kenapa itu muncul ya karena ketidakpercayaan publik yang sangat meluas. Betul, dasar dari orang nabung itu untuk hari tua itu karena percaya manfaatnya akan kembali itu. Kalau sekarang dia nggak percaya lagi itu. Jadi orang ingin sebetulnya, ya udahlah apapun yang terjadi, baik cepat-cepat ganti presiden dulu deh supaya ada kepastian kan. Kan di ujung kan orang akan anggap begitu. Yang kita simpan pada negara itu dimanipulasi negara. Jadi sebaiknya kepala negara diganti supaya nggak jadi manipulator. Kan itu back mind publik begitu sekarang tuh. Jadi betul-betul trustnya hilang itu. Dan kehilangan trust itu yang kita setiap hari kan kita lihat ada pameran arogansi, ada headline sukses. Padahal sebetulnya kalau dibilang kita punya uang segala macam, kenapa dana haji mesti dinaikin? Karena itu juga hak rakyat untuk memperoleh subsidi, karena itu adalah ibadah yang administrasinya juga berurusan dengan negara tuh. Kalau soal teologi ya udahlah itu urusan masing-masing. Tetapi administrasi haji kan administrasi negara. Jadi sekali lagi poin-poin yang kita bicara terus-menerus bahwa hilangnya kepercayaan rakyat itu nggak bisa diganti dengan semacam data. Oh ada investasi masuk. Oh akan ada MOU. Oh nanti akan ada jalan tol baru. Nggak ada itu. Karena bagian itu yang kita sebut legitimasinya lenyap, kendati legalitasnya masih ada. Ya, karena itu kita selalu mendorong agar semua proses, baik pemilihan kepala daerah, sampai presiden itu prosesnya, itu basis legitimasinya sangat kuat. Tidak seperti sekarang justru malah ditunjuk, penunjukan pejabat kepala daerah, dan juga ada perpanjangan masa jabatan di tingkat kepala desa, dan nanti pada akhirnya ujung-ujungnya kita tahu kok bahwa itu akan perpanjangan masa jabatan, dan itu sebenarnya yang menjadi persoalan sekarang ini. Ya itu teman-teman kepala desa supaya paham bahwa ya, sebagian besar aktivitas politik itu adalah upaya untuk mendorong perpanjangan masa jabatan. Dan jangan sampai teman-teman di desa itu bergembira untuk hal-hal yang masih nggak ada basisnya tuh, yang betul-betul harus kita perhatikan. Kita menyelamatkan demokrasi hari ini. 9 tahun itu kita bisa atur nantilah. Tapi jangan sampai tukar tambah 9 tahun itu menyebabkan demokrasi berantakan dalam 9 bulan ke depan. Yes, itu dia. Mungkin ini karena teman-teman desa selama ini kan mereka menfokus pada kepentingan mereka untuk memperpanjang masa jabatan. Mereka tidak tahu bahwa mereka ini bisa saja dimanipulasi untuk tujuan yang lebih gede lagi, dan itu membahayakan demokrasi. Saya kira itu concern kita ya, Bung Rocky ya. Betul. Yes, oke. Jadi karena itu kita selalu ingatkan bahwa untuk supaya basis legitimasinya kuat. Thank you. Yes. Okay.